Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel Kaosis. Salam OSIS, pasti semangat. Oke teman-teman, sudah lama sekali kita tidak bertemu, Cia. Karena saya juga ada kesibukan lain sebenarnya teman-teman. Dan kali ini saya berusaha untuk bisa membuat konten lagi, untuk bisa berbagi lagi tentang OSIS tentunya untuk kalian semua para pejuang OSIS. Nah, di sini teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang calon ketua OSIS dari kelas 10. Apakah bisa? Jawabannya sebenarnya simple, karena jawabannya bisa saja teman-teman. Kalian menjadi seorang ketua OSIS ketika kalian saat itu sedang kelas 10 atau saat ini kalian sedang kelas 10, kalian ingin menjadi seorang ketua OSIS, bisa saja. Akan tetapi kalian harus memperhatikan hal-hal yang bisa saja membuat kalian nanti akan lari dari tanggung jawab sebagai ketua OSIS, karena jujur saja seorang ketua OSIS itu tanggung jawabnya besar sekali teman-teman. Dan kali ini ada saran juga solusi bagi kalian yang sudah terlanjur menjabat sebagai ketua OSIS mulai dari kelas 10. Nah, kali ini saya ada saran untuk kalian. Jika kalian memang belum menjabat sebagai ketua OSIS, maka perhatikan saran saya ini. Yang pertama, sebaiknya kalian jangan dulu mengambil jabatan ketua OSIS atau menjabat sebagai ketua OSIS. Jika bisa, jangan dulu kalian ambil kepercayaan dari pembina OSIS, jangan dulu teman-teman. Karena seorang ketua OSIS itu selain dituntut tanggung jawab, dia juga harus bisa menjalankan semua program kerja, dan itu butuh pengalaman teman-teman. Jika kalian tanpa pengalaman dan langsung terjun lapangan, maka kalian yang pertama akan bingung, ribet, ruwet. Nah, itu teman-teman. Jadi, sebaiknya kalian tunggu saja, kalian nanti kelas 11, kelas 10, kalian cukup cari pengalamannya dari sebuah acara ke acara selanjutnya, itu kalian cari pengalaman-pengalaman yang banyak. Setelah kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman itu, ketika tahun depan, misalkan kalian terpilih dan menjabat sebagai ketua OSIS, oh tahun kemarin acara yang seperti ini ternyata begini konsepnya. Yang dilakukan oleh senior-senior dulu seperti ini. Jadi, ketika kalian mau konsep acara dan membagi tugas kepada semua teman-teman kalian, kalian tidak akan bingung sebagai ketua OSIS jika sudah kelas 11. Akan tetapi, jika kelas 10 kalian sudah menjabat, kalian ya harus siap mental, siap bertarung, siap bertanya kepada senior-seniornya untuk setiap saat, setiap waktu, dan di rumah pun kalian biasanya kurang tenang teman-teman, karena diganggu oleh tanggung jawab yang besar tadi. Yang kedua, pemilihan seorang ketua OSIS itu bukan berdasarkan dari cerdas atau tidaknya seseorang anak, ya, atau tidak berdasarkan dari pintar tidaknya, akan tetapi seorang ketua OSIS itu dipilih berdasarkan tanggung jawabnya teman-teman. Jika kalian merasa cerdas, jika teman kalian ada yang merasa pintar, lalu dia kelas 10 langsung ingin menjabat sebagai ketua OSIS, langsung mendaftar sebagai calon ketua OSIS, ketika dia nanti ternyata misalkan terpilih menjadi seorang ketua OSIS, jika dia bisa bertanggung jawab atas jabatan tersebut, boleh-boleh aja. Akan tetapi, jika ternyata mereka susah untuk diajak tanggung jawab, meskipun mereka pinter dan lain sebagainya di pelajaran, ataupun cerdas anaknya, akan tetapi, kalau mereka ternyata kurang tanggung jawab, mereka ya bisa saja diragukan nanti teman-teman. Itu saran saya ya teman-teman, jangan ambil dulu ketika kalian masih kelas 10, tahan dulu untuk bisa menjabat sebagai ketua OSIS. Sekarang selanjutnya, solusi ketika kalian sudah terlanjur menjabat sebagai ketua OSIS mulai dari kelas 10. Solusinya apa saja Kak? Yang pertama, harus bisa berdamai dengan diri sendiri teman-teman. Karena kalian jika
sudah terlanjur terpilih menjadi seorang ketua OSIS, misalkan dipilih langsung atau ditunjuk langsung oleh seorang pembina, oleh pembina OSIS kalian, maka kalian ya mau tidak mau ya harus gimana lagi Kak, karena sudah saya yang memang ditunjuk meskipun saya sebenarnya tidak siap, akan tetapi kalian harus siap tidak siap harus siap. Makanya solusi dari saya yang pertama harus bisa berdamai dengan diri sendiri, pasang badan, dan kalian harus siap untuk menjabat sebagai ketua OSIS. Selanjutnya yang kedua, tegakkan dagu, tenangkan pikiran. Selanjutnya kalian harus bisa menghadapi teman-teman. Bagaimana cara menghadapi? Ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebenarnya, kalian harus siap bertanya. Setiap ada acara maupun tidak ada acara, kalian harus selalu berkonsultasi kepada pembina OSIS. Selain kalian bisa juga konsultasi di kolom komentar di YouTube Kak OSIS, kalian juga bisa berkonsultasi. Yang lebih banyak sebenarnya kalian harus berkonsultasi dengan pembina OSIS di sekolah kalian sendiri. Kalau untuk berkonsultasi dengan pembina OSIS di sekolah kalian sendiri kalian anggap agak susah Kak, misalkan untuk menemui pembina OSIS itu karena guru saya yang menjabat sebagai pembina OSIS itu atau waka kesiswaan itu agak sibuk, jadi saya berkonsultasi dengan kakak senior yang kelas 12 yang dulu pernah menjabat sebagai ketua OSIS, atau dengan ketua OSIS di sekolah lain. Sebenarnya boleh teman-teman, sangat boleh, karena pengalaman itu bisa kalian dapatkan dari manapun. Akan tetapi pembina OSIS di sekolah kalian sendiri, beliau punya suatu keistimewaan. Jika kalian konsultasi kepada pembina OSIS kalian sendiri, maka pembina OSIS kalian itu jika kalian mempunyai suatu problematika atau masalah di kepengurusan OSIS, jika kalian bertanya dengan pembina OSISnya langsung, maka pembina OSIS itu berhak untuk menjawab, oh ini tidak boleh, oh ini boleh, di sekolah ini diadakan. Jadi seperti itu. Kalau kalian cuma ke kakak seniornya atau OSIS di sekolah lain, nah itu belum tentu dia bisa menjamin kegiatan itu bisa dilaksanakan atau tidak, atau mungkin bagaimana atau tidak, mereka tidak tahu. Akan tetapi jika pembina OSIS, dia punya hak prerogatif sendiri teman-teman. Jadi kalian jika bertanya, saya sarankan langsung ke pembina OSIS saja. Selanjutnya yang ketiga adalah kalian jika sudah terlanjur menjabat sebagai ketua OSIS di sekolah kalian, maka kalian harus punya visi dan misi yang jelas. Kenapa saya sarankan kalian harus punya visi dan misi yang jelas? Karena ketika kalian tidak punya visi dan misi yang jelas, maka tanggung jawab kalian nanti ke depannya untuk menjabat sebagai ketua OSIS itu saya rasa akan berjalan tidak semestinya teman-teman, karena kalian terombang-ambing, tidak punya pendirian sendiri. Meskipun menjabat sebagai ketua OSIS, ketika temannya yang A bilang begini, kamu ingin ikut. Ketika temannya yang B bilang gini, kamu ikut yang B. Nah, jadi kamu tidak punya pendirian. Kalau sudah jelas punya visi dan misi sendiri ketika menjabat sebagai ketua OSIS, maka kemungkinan kalian tidak akan terombang-ambing teman-teman, karena kalian sudah punya pendirian sendiri, kalian sudah punya visi misi yang jelas. Bagaimana cara membuat visi misi yang bagus Kak? Sebenarnya sudah ada di channel ini, silahkan kalian klik saja visi dan misi OSIS, insya Allah sudah muncul, atau di atas ini mungkin ada nanti ya, silahkan diklik. Nah selanjutnya teman-teman yang keempat, sering-seringlah konsultasi dengan senior ataupun pembina. Nah ini sebenarnya sudah saya singgung tadi ya teman-teman. Jadi kalian memang harus sering-sering konsultasi dengan kakak seniornya yang kelas 12, mungkin yang sudah purna jabatan dari OSIS, dari kepengurusan OSIS. Kalian juga harus sering-sering dan 3 kali sering lagi untuk bisa lebih dekat lagi dengan pembina OSIS. Karena seorang pembina OSIS pasti punya cara, punya pengalaman, dan punya ancang-ancang kegiatan sebenarnya teman-teman. Akan tetapi kalau kalian konsultasi, ya harus digarisbawahi, dengarkan baik-baik. Kalau kalian konsultasi sebelum bertanya, ya sebelum bertanya kalian harus
siapkan ancang-ancang konsep sendiri. Saya Pak punya konsep seperti ini. Menurut Bapak bagaimana? Seperti itu. Yang sering saya temukan di OSIS-OSIS zaman sekarang, mereka ketika konsultasi dengan pembina tidak membawa konsep apapun, kosong, nol, ya. Mereka tidak membawa konsep satupun, langsung tiba-tiba bertemu dengan pembina OSIS. Ketika oleh pembina OSIS ditanya, ya gimana, kamu ingin buat acara seperti apa? Tidak tahu Pak. Nah, itu adalah kekonyolan seorang pengurus OSIS. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi, jika kalian ingin menanyakan konsep, kalian harus punya ancang-ancang konsep sendiri. Nanti ketika pembina OSIS itu menanyakan bagaimana konsepmu, kalian jawab. Nanti pembina OSIS bisa koreksi, konsepnya kamu ini kurang ininya. Konsep kamu ini masih mentah misalkan. Konsep kamu ini A, B, dan C. Bagaimana kalau Bapak tambahkan D? Jadi konsep kamu ini lebih matang nantinya, lebih bagus nantinya, kan seperti itu. Jika kalian tanpa membawa konsep sama sekali atau tanpa membawa ancang-ancang yang ingin kalian tanyakan sama sekali, maka ya kasihan juga pembina OSISnya dan bisa membuat kalian dimarahi juga oleh pembina OSIS nanti teman-teman. Jadi sebelum kalian bertanya, kalian harus punya ancang-ancang konsep terlebih dahulu. Yang kelima adalah membuat program kerja yang keren yang mungkin sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan teman-teman. Silahkan pikirkan, kalau tanya ke saya mungkin ya saya sama saja dengan senior-senior kalian yang acaranya ya itu saja, mungkin pentas seni yang saya anjurkan kepada kalian, atau mungkin kegiatan tengah semester, kegiatan akhir semester, lomba-lomba, kegiatan olimpiade dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan kesenian, teater, lomba melukis, nyanyi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya banyak teman-teman. Jika di sekolah kalian ternyata memang belum ada lomba ketangkasan pencaksilat misalkan, belum ada sebelumnya lomba ketangkasan pencaksilat antar kelas misalkan. Ketika sebelumnya belum ada, bisa saja kalian ajukan kepada pembina. Tujuannya apa? Untuk mengirimkan atlet terbaik pencaksilat sekolah kita Pak menuju kejuaraan nasional misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja kalian ajukan. Yang penting jelas tujuannya teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir, yang keenam, sering-seringlah kalian studi banding ke sekolah lain, ke OSIS di sekolah lain, bagaimana di sana sistem kepengurusan OSISnya, keorganisasiannya seperti apa, bidang-bidangnya apa saja, sistem cara kerjanya bidang itu seperti apa, dari kualitas keorganisasiannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, sampai kondisi ruangan OSISnya itu seperti apa. Di ruang OSIS di sekolah saya ternyata tidak ada lemarinya Kak. Ternyata di ruang OSIS di sana sudah ada lemarinya, ada printer khusus untuk OSIS, ada peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan ketika acara. Nah, kalian bisa studi banding di OSIS di sekolah lain juga bisa teman-teman. Nah, sebelum studi banding, kalian jika punya channel langsung OSIS, teman kalian seorang OSIS misalkan di sekolah lain, bisa juga studi banding langsung, cuma main-main lah begitu. Akan tetapi jika studi banding secara resmi, kalian bisa ajukan ke pembina OSIS. Jadi apapun acaranya, kalian harus konsultasi dengan pembina, jangan sampai lupa. Oke, mungkin itu saja. Oke, see you di next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OSIS, pasti semangat. Oke.